Ya, perkenalkan nama saya Jonathan Saerang dari kelas A121 Fakultas Hukum. NIM 21742011014. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, yaitu pengantar kependidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan budaya nasional, transaksi dan dokumentasi, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sesuai dengan pokok persoalannya, ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum disebut bahasa Indonesia hukum menurut Mahadi. Bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Perhatian yang besar terhadap pemakaian bahasa hukum Indonesia sudah dimulai sejak diadakan Kongres Bahasa Indonesia II, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 di Medan. Di samping itu, ahli hukum pada masa itu lebih mengenal bahasa Belanda daripada bahasa asing lainnya, yaitu Inggris, Prancis, atau Jerman. Karena bahasa Belanda wajib dipelajari, sedangkan bahasa Indonesia tidak tercantum di dalam kurikulum sekolah. Menurut Mahadi, hukum mengandung aturan-aturan, konsepsi-konsepsi, ukuran yang telah ditetapkan oleh penguasa pembuat hukum. A. Disampaikan kepada masyarakat. B. Dipahami atau disadari maksudnya dan dipatuhi. Namun kenyataannya, sebagai sarana komunikasi, bahasa Indonesia di dalam dokumen-dokumen hukum sulit dipahami oleh masyarakat. Pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang hukum masih perlu disempurnakan. Begitu penting peran bahasa Indonesia hukum, ditekankan pula bahwa banyak layanan produk hukum yang berbasis bahasa seperti korespondensi. Dan di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyetujo, Aceh, berangkat tahun 1380, maupun hasil swasatra abad ke-16 dan abad ke-17, seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu Tanjusalatin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Dipengaruhi oleh corak-corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Dan di sini untuk teman-teman sekalian, saya akan mempromosikan kampus kami, yaitu Kampus Universitas Pembangunan Indonesia. Dan jangan lupa bergabung dengan kami di Kampus Universitas Pembangunan Indonesia, termasuk di Fakultas Hukum. Terima kasih.